Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya TAPM Kabupaten Kuningan berada di Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, bersama dengan Pak Kepala Desa, ada Pak Sekdes, ada juga Pak Direktur Bumdes dan jajaran pengurus Bumdes, dan juga saya ditemani PD, pendamping desa dari Kementerian Desa, dan juga ada PLD, pendamping lokal desa. Yang pada hari ini teragendakan kita dari TAPM Kementerian Desa memonitoring kegiatan pelaksanaan ketahanan pangan. Yang paling utama, salam hormat kepada Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Alhamdulillah Pak, kami melaporkan dari dari Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, bahwa ketahanan pangan yang sesuai dengan keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 bahwa dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan di sini sudah dalam proses realisasi kan gitu ya. Desa Pakuwu melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini kan berdasarkan hasil musyawarah desa ya, sesuai tahapan. Nah, termasuk di dalamnya Polisi ya, ada Musdesus dengan BPD, dengan masyarakat, gitu kan, seperti itu. Jadi intinya anggaran dana desa yang dipergunakan hasil musyawarah desanya itu berapa Pak Ku? Sekitar 178.270.250 rupiah. Oke, itu berapa persen? 20%. 20%. Oke, 20% dipergunakan jumlah dana desa yang masuk ke desa untuk ketahanan pangan. Nih Pak Ku, pelaksanaan ketahanan pangan ini yang melaksanakannya nih dilimpahkan atau dilaksanakan oleh siapa? Kebetulan di desa kami, Desa Sukarasa, untuk ketahanan pangan saya limpahkan ke Bumdes. Oke, jadi alhamdulillah nih sahabat desa di seluruh Indonesia dan juga Pak Menteri, bahwa arahan dari keputusan Menteri Desa ketahanan pangan ini yang minimal 20% yang dilaksanakan di setiap desa dilaksanakannya oleh Bumdes. Nah, alhamdulillah nih Pak Direktur Bumdesnya ada. Polis, maaf nih, proses di awal sampai menjadi keputusan BPD-nya seperti apa, tokoh masyarakatnya seperti apa, sehingga ketahanan pangan 20% ini untuk nabati. Nah, prosesnya gimana Polis? Waktu ke belakang, Pak. Awal kita merujuk pada Kepmendes nomor 3 tahun 2025 tentang prioritas penggunaan dana desa di ketahanan pangan. Maka atas dasar itu bahwa ketahanan pangan yang 20% itu harus dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, itu antara lain jika tidak ada Bumdes maka boleh dilaksanakan oleh Bumdesma. Jika tidak ada Bumdesma maka bisa dilaksanakan oleh kelompok tani atau kelompok usaha masyarakat. Dan alhamdulillah di Desa Sukarasa telah terbentuk Bumdes Makmur Sejahtera yang pada waktu itu sudah berjalan di Warung Bumdes. Dengan adanya Kepmendes nomor 3 ini, maka kita bersosialisasi dengan masyarakat, berembuk dengan tokoh, bermusyawarah dengan lembaga, utamanya BPD, untuk menentukan tentang kegiatan di ketahanan pangan itu. Alhamdulillah berdasarkan hasil kesepakatan merujuk kepada tentang dukungan atas pemberian makanan bergizi, dan untuk menentukan tematik desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Desa Sukarasa, maka musyawarah desa berkeputusan bahwa ketahanan pangan itu dilaksanakan pada penanaman melon dengan metode greenhouse. Dan alhamdulillah keputusan itu mendapat support dan dukungan baik itu dari masyarakat, lembaga desa, termasuk dari Bapak TA, pendamping, dan dinas instansi terkait. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tahapan proses pembangunan yang seperti ini, dan insya Allah sekitar kurang lebih 1 bulan lagi maksimal itu mulai dari penyemaian dan penanaman, insya Allah bisa dilaksanakan. Semoga lancar dan sukses, berkah untuk Desa Sukarasa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ini sahabat desa di seluruh Indonesia,
bahwa kegiatan menjadikan satu keputusan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam hal kategori nabati yang dilaksanakan di Desa Sukarasa, terutama lokusnya di sini tentang penanaman melon premium, kan gitu ya? Nah, melon premium. Tahapannya sudah sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, dari mulai tahapan sosialisasi, lalu mengadakan musyawarah, lalu di musyawarah tersebut mengadakan kajian mitigasi. Nah, mitigasinya tidak terlepas dari apa? Karakteristik Desa Sukarasa adalah pertanian, kan gitu ya Pak Kuya? Iya. Nah, dari pertanian maka kita melaksanakan ketahanan pangannya itu bidang pertanian, terutama di melon. Jadi itu sudah sesuai dengan karakteristik profil desa dan karakteristik geografis demografis desa. Oke. Lalu disepakati oleh semua pihak. Jadilah satu keputusan masuk dalam APBDes. Nah, pelaksananya tadi Pak Guru menyampaikan bahwa pelaksananya oleh BUMDes. Nah, kebetulan nih Pak Direktur BUMDes. Nah, Pak Direktur BUMDes nih, kesiapan di BUMDesnya itu seperti apa nih dalam hal mensukseskan kegiatan ketahanan pangan? Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk kesiapan kami selaku pengelola melon ya, melon, insya Allah 100% siap untuk mensosialisasikan greenhouse ini. Ya. Adapun terkendala komunikasi, insya Allah bisa dikomunikasikan dengan baik, gitu Pak. Ya. Nah, lanjut. Ada hal apa lagi yang akan disampaikan? Mungkin kedepannya ya Pak, Ya. kedepannya kenapa kami pilih lokasi di sini? Kemarin dulu sebelum ke sini kan kita ketahanan pangan udah sempet ke ternak ayam. Kita beralih ke sini itu karena kami juga akan menggarap desa wisata di sini juga. Oke. Nantinya bisa ke sini bisa edukasi begitu, edukasi dari pihak mana yang ke sini bisa nantinya bisa petik langsung ke sini, lalu bisa di jus untuk diminum barang di sini bisa. Oke. Ya. Jadi mungkin begini Pak Guwo ya, Pak Ulis dan BUMDes. Jadi nanti ke depan dari satu program kegiatan ini berharap dan diagendakan ini bisa menjadi manfaat dan hasilnya beberapa indikator ya Pak Ulis ya. Nah, yang ke satu ini meningkatkan kegiatan pembangunan dalam bidang pertanian kan gitu ya. Nah, yang kedua ini bisa meningkatkan sumber daya manusia kan gitu. Yang ketiga di sini bisa dijadikan tempat edukasi atau tempat belajar kan gitu ya, belajar baik TK, PAUD ataupun kelompok tani ataupun akademisi gitu kan, nanti bisa jadi tempat edukasi. Dan yang selanjutnya ini bisa dijadikan tempat untuk wisata. Wisatanya apa? Wisata buah-buahan. Jadi wisata kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini bisa dijadikan tempat kuliner. Kan gitu? Nah, tempat kuliner. Itu diantaranya outcome-nya. Nah, dan ada satu hal lagi yang sangat penting. Di sini bisa dijadikan tempat untuk menyerap tenaga kerja. Jadi visi misi Pak Kuwunya bisa terrealisasi dengan apa? Membuka lapangan kerja kan gitu ya. Itu sangat penting nih. Membuka lapangan kerja. Setelah membuka lapangan kerja tentu akan berdampak terhadap pendapatan kan gitu ya. Dan nanti kedepannya bisa dikembangkan di masyarakat juga bisa dibangunkan seperti ini dan BUMDesnya menjadi supplier dari hulu ke hilirnya nanti melalui BUMDes kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya nanti ke depan apabila ini sudah jalan dan bisa mendapatkan margin termasuk di dalamnya ada profit, tentu akan bisa mengangkat pendapatan asli desa. Penting nggak seperti itu? Ini sangat penting. Dan ini korelasinya tidak bisa dipisahkan dari beberapa indikator outcome-nya dari satu kegiatan ketahanan pangan nanti ke depan. Nah, kan gitu. Dan ini di program ketahanan pangan diharapkan ada 3 manajemen supaya menjaga keutuhan dan berjalannya kegiatan ketahanan pangan. Nanti manajemen
tata administrasi, yang kedua manajemen produksi, dan yang ketiganya manajemen IT dan marketing. Ya. Nah, ini tim IT dan marketing nanti akan nyambungnya ke SID, Sistem Informasi Desa. Kan seperti itu ya. Nanti kita lebih detail lagi, lebih jauhnya nanti kita diskusikan bersama Pak Direktur. Mungkin ada hal lain yang akan sampaikan Pak Kubu? Enak, cukup. Ya, cukup. Boleh, Pak. Oke. Jadi begini, sahabat desa di seluruh Indonesia, kami bersama Pak Kubu dan Pak Ulis dan juga staf desa yang lainnya, Pak Ekbang dan juga jajaran pengurus BUMDes, kita terus mengawal kegiatan pembangunan terutama dalam hal ketahanan pangan. Kang Yunus, mangga dari PD. Alhamdulillah, kami dari pendamping insya Allah selalu mendampingi apa-apa saja kegiatan, terutama kegiatan ketahanan pangan yang digagas oleh desa, dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan dan berlangsung dalam proses pembangunan untuk ketahanan pangan di Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini menjadi salah satu fondasi bagi meningkatkan perekonomian dan khususnya tadi PADES di khususnya Desa Sukarasa. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Kang Yunus. Pak Kubu, terima kasih Pak Direktur dan jajaran, Pak Sekdes dan Pak Ekbang. Kita terus bangun desa sesuai dengan aturan dan regulasi. Salam berdesa.